Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang kumpulan soal-soal ulangan persamaan trigonometri. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama, sin X sama dengan 1/2 akar 3. X besar sama 0 derajat, kecil sama 360 derajat. Sekarang perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Langkah pertama, perhatikan, karena di sini sin, maka bagaimana caranya yang di sebelah kanan juga bentuknya harus sin. Oke, perhatikan di sini. Sin X sama dengan, sekarang silakan cek di tabel sudut istimewa, sin berapa yang hasilnya 1/2 akar 3? Tentunya yaitu sin 60 derajat. Nah, jika bentuk kiri dan kanan sudah sama, sin, maka langkah selanjutnya perhatikan rumus persamaan trigonometri khusus untuk bagian sin. Di mana rumusnya yaitu X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau yang satunya lagi, yaitu X sama dengan, dalam kurung, 180 derajat dikurang 60 derajat. 60 derajat berasal dari sini. Oke? Lalu ditambah K kali 360 derajat. Kita sederhanakan bagian sini terlebih dahulu. X sama dengan 180 dikurang 60, kita peroleh hasilnya 120 derajat. Lalu ditambah K kali 360 derajat. Nah, jika bentuknya sudah X sama dengan, di sini juga X sama dengan, maka langkah selanjutnya kita ganti K-nya itu mulai dari sama dengan 0. Ingat, pertama itu K-nya harus sama dengan 0. Maka di sini tugas kita cukup ganti K-nya saja di sini dengan angka 0. Maka jadinya sekarang X sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan 60 ditambah 0 kali 360, kita peroleh hasilnya 60 derajat. Sekarang kita cek terlebih dahulu, apakah 60 ini terletak antara 0 sampai 360? Ternyata benar. Kalau benar, berarti dia termasuk himpunan penyelesaian. Pindah ke bagian sebelahnya lagi. X sama dengan 120 derajat ditambah, ganti K-nya dengan 0. 0 dikali 360 derajat sama dengan 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, kita peroleh hasilnya 120 derajat. Sekarang kita cek terlebih dahulu. Apakah angka 120 ini terletak antara 0 sampai 360 derajat? Ternyata benar. Karena benar, berarti dia termasuk himpunan penyelesaian. Selanjutnya, kita bergerak lagi dari K sama dengan 1. Ingat, di sini nilai K-nya berurutan. Mulai dari 0, setelah itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, lanjut. Maka di sini tugas kita cukup ganti nilai K-nya di sini. Sekarang dengan angka 1. Maka jadinya 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat sama dengan 60 ditambah 1 kali 360. Di sini kita peroleh hasilnya 420 derajat. Sekarang kita cek terlebih dahulu, apakah angka 420 ini terletak antara 0 sampai 360 derajat? Ternyata tidak. Karena tidak, berarti angka ini dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Oke, kita pindah ke sebelahnya lagi. Sama dengan 120 derajat ditambah, ganti K-nya dengan 1. Oke, maka sini jadinya 1 dikali 360 derajat sama dengan 120 ditambah 1 kali 360, kita peroleh hasilnya 480 derajat. Sekarang kita cek terlebih dahulu. Angka 480 ini apakah terletak antara 0 sampai 360 derajat? Ternyata tidak. Karena tidak, berarti dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Nah, sekarang perhatikan. Untuk bagian sini. Bagian sini tidak bisa kita lanjutkan lagi. Kenapa? Kalau kita lanjutkan, maka angkanya akan semakin besar.
Angka ini saja sudah tidak termasuk himpunan penyelesaian, apalagi yang jauh lebih besar daripada ini. Begitu juga bagian sini, juga tidak bisa kita lanjutkan lagi. Kenapa? Karena angkanya sudah besar. Kalau kita lanjutkan, maka akan semakin besar jauh dari 480. Angka ini saja sudah di luar himpunan penyelesaian. Maka operasi kita berhenti sampai di sini. Kita perolehlah HP ataupun himpunan penyelesaiannya. Kita tulis dari yang kecil terlebih dahulu. 60 derajat, selanjutnya 120 derajat. Dan ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Sekarang perhatikan contoh soal yang kedua. Cos X sama dengan 1 per 2, X besar sama 0, kecil sama 2phi. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Hampir sama dengan soal yang tadi. Oke, perhatikan. Karena di sini dia cos, maka bagaimana caranya yang sebelah kanan bentuknya juga harus cos. Maka di sini perhatikan cara merubahnya. Cos X sama dengan, sekarang silakan cek di tabel sudut istimewa, cos berapa yang hasilnya 1 per 2. Tentunya yaitu cos 60 derajat. Sekarang perhatikan, karena di sini sudutnya dalam bentuk pi, maka 60 ini harus kita rubah ke dalam bentuk phi. Bagaimana cara merubahnya? Perhatikan, mudah sekali. Alfa derajat sama dengan sudut yang diketahui di sini 60, oke, dibagi dengan 180 derajat, setelah itu dikalikan dengan phi. Berapa ini? 60 dibagi 180 kita sederhanakan. Sama-sama bagi 60. 60 bagi 61. Lalu 180 dibagi 60 hasilnya 3. Jangan lupa dikalikan dengan phi. Maka 60 derajat ini kalau kita rubah dalam bentuk pi, nilainya sama dengan 1 per 3 pi. Maka di sini kita rubah cara penulisannya menjadi cos X sama dengan cos 1 per 3 phi. Nah, perhatikan. Karena dia bentuknya sudah sama-sama cos, oke, maka langkah selanjutnya perhatikan rumus persamaan trigonometri khusus untuk bagian cos. Di mana rumusnya yaitu X sama dengan 1 per 3 phi ditambah dengan K kali 2 phi. Atau yang satunya lagi yaitu X sama dengan negatif 1 per 3 phi ditambah 2 phi. Nah, langkah kita selanjutnya, kita mulai bergerak dari K sama dengan 0. Di sini tugas kita cukup ganti K-nya di sini. Oke, ini ada yang tinggal. Oke, kita ganti K-nya di sini dengan angka 0. Maka jadinya sekarang X sama dengan 1 per 3 phi ditambah K-nya ganti dengan 0, lalu dikali dengan 2 phi. Sama dengan 1 per 3 phi ditambah 0 kali 2 phi, kita peroleh hasilnya 1 per 3 phi. Sekarang kita cek terlebih dahulu, apakah 1 per 3 phi ini letaknya antara 0 sampai dengan 2 phi? Ternyata benar. Kalau benar, berarti dia termasuk himpunan penyelesaian. Pindah ke di sebelahnya lagi. X sama dengan negatif 1 per 3 phi ditambah K-nya ganti dengan 0. 0 kali 2 phi sama dengan negatif 1 per 3 phi ditambah 0 kali 2 phi, kita peroleh hasilnya negatif 1 per 3 phi. Sekarang kita cek terlebih dahulu, apakah negatif 1 per 3 phi ini terletak antara 0 sampai dengan 2 phi? Tentunya tidak, ya kan? Karena negatif di sini, batas bawahnya harus 0. Maka angka ini dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Oke, selanjutnya kita ganti lagi K-nya sama dengan 1. Ingat, harus berurutan. K-nya dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Perhatikan. Maka di sini tugas kita cukup ganti setiap K di sini dengan angka 1. Maka jadinya sekarang 1 per 3 phi ditambah K-nya ganti dengan 1 kali 2 phi sama dengan, perhatikan, 1 kali 2 hasilnya 2. Maka di sini, bagian sini, nilainya 2 phi. Oke. Nah, 1 per 3 pi ditambah 2 pi berapa? Tentunya yaitu 7 per 3 pi. Sekarang kita cek terlebih dahulu. 7 bagi 3 hasilnya 2, sekian. Sedangkan batasnya tadi cuma 2 pi saja.
Itu artinya angka ini tidak termasuk himpunan penyelesaian. Khusus bagian sini tidak bisa kita lanjutkan lagi. Kenapa? Karena angkanya akan semakin besar, semakin jauh dari himpunan penyelesaiannya. Ingat, batasnya dari 0 sampai 2V. Yang di luar ini bukan himpunan penyelesaian. Oke, sekali lagi, bagian sini tidak bisa kita lanjutkan lagi. Pindah ke bagian sebelahnya. X sama dengan negatif 1/3V ditambah, gantikannya dengan 1. Oke, dikali dengan 2V. Sama dengan, berapa ini? Negatif 1/3V ditambah 1 kali 2V. 1 kali 2 hasilnya 2. Bagian sini hasilnya 2V. Oke, perhatikan. Negatif 1/3 ditambah 2. Kita perolehlah hasilnya yaitu 5/3. Jangan lupa tulis V-nya. 5 bagi 3 itu hasilnya 1, sekian. Itu artinya dia masih antara 0 sampai dengan 2V. Maka dia termasuk himpunan penyelesaian. Lanjut lagi ke K sama dengan 2. Ingat bagian sini tidak perlu kita lanjutkan lagi. Kita langsung saja pindah ke bagian sebelahnya. X sama dengan negatif 1/3V ditambah 2 kali 2V. Sama dengan 2 kali 2 hasilnya 4. Berarti bagian sini nilainya 4. Oke. Negatif 1/3 ditambah 4. Ingat, pelajari kembali cara penjumlahan pecahan biasa dengan bilangan bulat. Negatif 1/3 ditambah 4 itu kita peroleh hasilnya 11/3. Jangan lupa tulis V-nya. 11 dibagi 3 itu hasilnya 3, sekian. Sudah jauh melebihi dari 2V. Itu artinya dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Dan bagian sini juga tidak bisa kita lanjutkan lagi. Kenapa? Karena nilainya akan semakin besar. Semakin jauh dari himpunan penyelesaian. Maka kita perolehlah HP ataupun himpunan penyelesaiannya. Kita tulis yang kita conteng saja tadi. Secara berurutan dari yang kecil. Pertama, 1/3V. Selanjutnya 5/3V. Dan inilah dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat-sangat mudah sekali. Sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 3. Sin 2X sama dengan cos X. X besar sama 0 derajat, kecil sama 360 derajat. Oke, perhatikan di sini soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 bentuknya berbeda. Di sini sin, di sini cos. Maka harus kita rubah salah satunya. Yang jadi pertanyaannya bagian mana yang akan kita rubah? Pilih yang mudah. Dan bagian mana yang mudah? Tentunya yang X saja ada di sini. Ingat, kalau sin di sini X saja, maka sin yang kita rubah. Kalau di sini cos X, berarti bagian sini kita rubah. Yang jelas yang X saja, itu yang mudah untuk dirubah. Oke, perhatikan. Maka sin 2X-nya tetap, oke, sama dengan cos-nya yang kita rubah agar berubah jadi sin. Caranya, perhatikan. Cos X menjadi sin, itu perhatikan kembali materi tentang perbandingan sudut. Oke, di mana bentuk lain dari cos X yaitu sin dalam kurung 90 dikurang X. Nah, sekarang sudah sama-sama sin. Maka tugas kita sekarang perhatikan rumus persamaan trigonometri bagian sin. Di mana rumusnya yaitu 2X sama dengan 90 dikurang X ditambah K kali 360 derajat. Atau yang satunya lagi, 2X sama dengan dalam kurung 180 derajat dikurang dalam kurung 90 kurang X. Tutup kurung ditambah K kali 360 derajat. Lanjut kita sederhanakan terlebih dahulu. 2X lalu negatif X pindah ke kiri. Jadinya positif X. Sama dengan 90 ditambah K kali 360 derajat. Lanjut. 2X ditambah X hasilnya 3X. Sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X saja sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat dibagi dengan 3. X sama dengan 90 bagi 3 hasilnya 30. Lalu ditambah K kali 360 bagi 3 hasilnya 120. Pindah ke bagian sebelahnya lagi.
2X sama dengan 180 kurang 90. Kita peroleh hasilnya 90. Lalu X dikurang negatif X hasilnya positif X. Lalu ditambah K kali 360 derajat. Lanjut. 2X lalu positif X pindah ke kiri jadi negatif X. Sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Lanjut. 2X kurang X hasilnya 1X atau boleh juga kita tulis X saja. Sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang perhatikan. Jika bentuknya sudah X sama dengan, di sini juga sudah X sama dengan, maka langkah selanjutnya, kita mulai ganti K-nya dengan sama dengan 0. Ingat sekali lagi harus mulai dari K sama dengan 0. Maka di sini tugas kita cukup ganti K-nya di sini dengan angka 0. Maka jadinya sekarang, perhatikan, X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 120 derajat. Kita peroleh hasilnya berapa nih? 30 ditambah 0 kali 120, hasilnya 30 derajat. Sekarang kita cek terlebih dahulu, apakah 30 ini letaknya antara 0 sampai 360 derajat? Ternyata benar. Kalau benar, berarti dia termasuk himpunan penyelesaian. Kita pindah ke bagian sebelahnya lagi. X sama dengan 90 derajat ditambah ganti K-nya dengan 0. Lalu dikali dengan 360 derajat. Sama dengan 90 ditambah 0 kali 360, kita peroleh hasilnya 90 derajat. Sekarang kita cek apakah 90 ini letaknya antara 0 sampai 360 derajat. Ternyata benar. Kalau benar, berarti dia termasuk himpunan penyelesaian. Langkah selanjutnya, kita ganti lagi K-nya sama dengan 1. Ingat secara berurutan dari 0, 1, 2, 3, dan satunya. Maka di sini tugas kita cukup ganti K-nya dengan angka 1 lagi. X sama dengan 30 ditambah K-nya ganti dengan 1 dikali dengan 120 derajat. Sama dengan 30 ditambah 1 kali 120, kita peroleh hasilnya 150 derajat. Sekarang kita cek apakah angka 150 ini terletak di dalam angka 0 sampai 360 derajat. Ternyata benar. Kalau benar berarti dia termasuk himpunan penyelesaian. Pindah ke bagian sebelahnya lagi. X sama dengan 90 derajat ditambah ganti K-nya dengan 1. 1 dikali 360 derajat sama dengan 90 ditambah 1 kali 360, itu kita peroleh hasilnya 450 derajat. Sekarang kita cek, apakah angka 450 ini terletak antara 0 sampai 360 derajat? Tentunya tidak, sudah jauh di luarnya. Maka angka ini tidak termasuk himpunan penyelesaian. Khusus bagian sini tidak bisa kita lanjutkan lagi. Kenapa? Karena nilainya akan semakin besar. Angka ini saja sudah tidak termasuk himpunan penyelesaian. Apalagi angka yang jauh lebih besar daripada ini. Makanya sekali lagi, bagian sini tidak perlu kita perhatikan lagi. Kita lanjut ke bagian sini saja. K sama dengan 2. Maka X sama dengan ganti K-nya dengan angka 2. 30 ditambah 2 kali 120 derajat. Sama dengan berapa nih hasilnya? 30 ditambah 2 kali 120, kita peroleh hasilnya 270 derajat. Sekarang kita cek, apakah 270 ini terletak di dalam angka 0 sampai 360 derajat? Ternyata benar. Kalau benar, berarti dia termasuk himpunan penyelesaian. Ingat sekali lagi, bagian sini tidak perlu kita lanjutkan lagi. Kita lanjut ke K sama dengan 3. Maka X sama dengan 30 ditambah 3 kali 120 derajat sama dengan 30 ditambah 3 kali 120, kita peroleh hasilnya 390 derajat. Sekarang kita cek terlebih dahulu. Apakah angka 390 ini letaknya antara 0 sampai 360? Ternyata tidak. Karena tidak, berarti angka ini bukan himpunan penyelesaian. Dan bagian sini juga tidak bisa kita lanjutkan lagi. Kenapa? Karena nilainya akan semakin besar, semakin jauh dari himpunan penyelesaiannya. Maka kita perolehlah HP ataupun himpunan penyelesaiannya. Yang kita tulis, yang kita contoh saja tadi. Oke, secara berurutan dari yang kecil. 30 derajat
lalu 90 derajat, lalu 150 derajat, terakhir 270 derajat, dan inilah dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat-sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke soal yang nomor 4. Cos dalam kurung X ditambah 70 derajat sama dengan 1/2 akar 2. X besar sama 0 derajat, kecil sama 360 derajat. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, ingat tentunya langkah pertama kita harus membuat kedua ruas kiri dan kanan. Ini bentuk sudutnya sama. Kalau di sini cos, berarti yang di sebelah kanan juga harus cos. Sekarang perhatikan cara merubahnya. Cos dalam kurung X ditambah 70 derajat sama dengan, sekarang coba cek di tabel sudut istimewa. Cos berapa yang hasilnya 1/2 akar 2? Tentunya yaitu cos 45 derajat. Nah, sekarang bentuknya sudah sama. Cos, cos. Kalau bentuknya sudah sama, maka tugas kita selanjutnya perhatikan rumus persamaan trigonometri bagian cos. Di mana rumusnya yaitu, perhatikan, X ditambah 70 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau yang satunya lagi, X ditambah 70 derajat sama dengan negatif 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita sederhanakan terlebih dahulu. X sama dengan 45 derajat, lalu positif 70 pindah ke kanan, jadi negatif 70. Lalu ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 45 dikurang 70, maksud kami, kita peroleh hasilnya negatif 25. Lalu ditambah K kali 360 derajat. Kita pindah ke sebelahnya lagi. X sama dengan negatif 45 derajat, lalu positif 70 derajat, pindah ke kanan jadi negatif 70 derajat. Lalu ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan negatif 45 derajat dikurang 70 derajat, kita peroleh hasilnya berapa nih? Yaitu negatif 115 derajat. Nanti kalau untuk kebenarannya silakan cek ulang pakai kalkulator. Yang jelas prosesnya yang perlu diperhatikan. Oke. Negatif 45 dikurang 70 kita peroleh hasilnya negatif 115. Lalu ditambah K kali 360 derajat. Sekarang bentuknya sudah X sama dengan, di sini juga sudah X sama dengan. Maka langkah selanjutnya kita mulailah bergerak dari K sama dengan 0. Maka di sini tugas kita cukup ganti K-nya dengan angka 0. Jadinya sekarang yaitu X sama dengan negatif 25 derajat ditambah ganti K-nya dengan 0. 0 dikali 360 derajat sama dengan negatif 25 ditambah 0 kali 360, kita peroleh hasilnya negatif 25. Dan angka negatif 25 ini tentunya tidak termasuk himpunan penyelesaian. Kenapa? Ingat, nilai himpunan penyelesaiannya itu dari 0 sampai 360 derajat. Di luar dari ini bukan himpunan penyelesaian. Berarti angka ini tidak termasuk himpunan penyelesaian karena nilainya negatif. Oke? Lalu yang di sebelahnya lagi. X sama dengan negatif 115 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Sama dengan negatif 115 derajat ditambah 0 kali 360, kita peroleh hasilnya negatif 115 derajat. Tentunya angka ini juga tidak termasuk himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena nilainya negatif. Oke. Lanjut. Yang jelas perhatikan, sesuaikan dengan batasnya sini. Di luar dari angka ini berarti dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Oke, lanjut. K sama dengan 1. Maka tugas kita sekarang ganti K-nya di sini dengan angka 1. Maka jadinya X sama dengan negatif 25 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan berapa ini? Negatif 25 derajat ditambah 1 kali 360. Di sini kita peroleh hasilnya berapa nih? Yaitu 335 derajat.
Sekarang kita cek, apakah angka 335 ini terletak antara 0 sampai 360? Ternyata benar. Kalau benar, berarti dia termasuk himpunan penyelesaian. Kita pindah ke sebelahnya lagi. X sama dengan negatif 115 derajat ditambah ganti K-nya dengan 1. Lalu dikali dengan 360 derajat sama dengan. Negatif 115 ditambah 1 kali 360, kita peroleh hasilnya 245. Sekarang kita cek terlebih dahulu. Apakah angka 245 ini terletak antara 0 sampai 360 derajat? Ternyata benar. Kalau benar, berarti dia termasuk himpunan penyelesaian. Kita lanjut ke K sama dengan 2. Maka di sini tugas kita cukup ganti K-nya dengan angka 2. Perhatikan, X sama dengan negatif 25 derajat ditambah K-nya ganti dengan 2. 2 dikali 360 derajat sama dengan. Negatif 25 ditambah 2 kali 360, di sini kita peroleh hasilnya 695 derajat. Tentunya angka ini sudah jauh di luar nilai himpunan penyelesaian tadi, dari 0 sampai 360. Maka angka ini tidak termasuk himpunan penyelesaian. Khusus bagian sini tidak bisa kita lanjutkan lagi. Kenapa? Karena nilainya akan semakin besar dan semakin jauh dari himpunan penyelesaian. Oke, berarti yang ini tidak perlu kita perhatikan lagi. Pindah ke bagian sebelahnya. X sama dengan negatif 115 derajat ditambah ganti K-nya dengan 2. 2 dikali 360 derajat. Sama dengan berapa ini? Negatif 115 ditambah 2 kali 360, kita peroleh hasilnya 605 derajat. Sekarang kita cek, apakah angka 605 ini terletak antara 0 sampai 360? Tentunya tidak, karena tidak berarti dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Dan bagian sini juga tidak bisa kita lanjutkan. Kenapa? Karena angkanya akan semakin besar. Angka ini saja sudah di luar himpunan penyelesaian, apalagi yang jauh lebih besar daripada ini. Maka kita perolehlah HP ataupun himpunan penyelesaiannya. Yang kita tulis, yang kita conteng saja tadi. Secara berurutan dari yang kecil. 245 derajat, lalu yang satunya lagi 335 derajat. Dan inilah dia jawabannya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. Sin X dikurang akar 3 cos X sama dengan akar 2. X besar sama 0 derajat, kecil sama 360 derajat. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Khusus untuk soal yang nomor 5 ini, perhatikan, dia ada bentuk umumnya. Di mana bentuk umumnya yaitu A cos X ditambah B sin X sama dengan C, maka bentuk ini itu boleh kita rubah menjadi bentuk K dikali cos dalam kurung X dikurang alfa sama dengan C. Bentuk di atas ini boleh kita rubah menjadi bentuk ini. Sekarang perhatikan bagaimana cara mendapatkan nilai K dan juga nilai alfanya. Perhatikan, mudah sekali. Untuk nilai K diperoleh dari, ada rumusnya, yaitu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan kalau untuk alfanya di sini diperoleh dari tangen alfa sama dengan B per A. Oke. Nah, sekarang terlebih dahulu kita rubah bentuk ini agar bentuknya menjadi bentuk umum. Harus cos yang terlebih dahulu, baru setelah itu sin. Maka perhatikan cara merubahnya. Negatif akar 3 cos X ditambah sin X sama dengan akar 2. Sekarang sudah membentuk umum, persamaan umum. Cos dulu baru sin. Nah, setelah itu kita cari nilai K dan juga sudut alfanya. Perhatikan, K sama dengan akar dari A kuadrat. Perhatikan, A letaknya di mana? Di depan cos. Sini di depan cos itu negatif akar 3. Maka di sini kita tulis negatif akar 3 kuadrat. Lalu ditambah dengan
B kodat. B yang di depan sin. Di depan sin sini ada angka 1. Jangan lupa dikodatkan. Sama dengan akar dari negatif akar 3 kodrat, kita peroleh hasilnya positif 3. Lalu ditambah 1 kodrat hasilnya 1. Sama dengan akar dari 3 tambah 1 hasilnya 4. Dan akar 4 hasilnya adalah 2. Maka nilai K-nya sama dengan 2. Lalu untuk sudutnya lagi. Tangen alfa derajat sama dengan B per A. Sama dengan B-nya yang di depan sin, yaitu 1. Lalu A-nya yang di depan cos, yaitu negatif akar 3. Ingat, di dalam matematika penyebutnya itu tidak boleh dalam bentuk akar. Maka harus kita rasionalkan terlebih dahulu. Caranya, tinggal kita kalikan dengan angka bagian penyebut. Akar 3 per akar 3 sama dengan. Perhatikan, negatif karena di sini ada negatif. Oke, maka hasilnya akan negatif. Negatif 1 per akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Baru setelah itu kita tulis akar 3 yang di atasnya. Nah, tangen alfa derajat sama dengan negatif 1 per 3 akar 3. Sekarang, perhatikan. Silakan cek di tabel sudut istimewa. Tangen berapa yang hasilnya negatif 1 per 3 akar 3? Tentunya yaitu tangen berapa? Yaitu tangen 150. Ya kan? Maka di sini perhatikan. Alfanya saja itu sama dengan 150 derajat. Ingat sekali lagi. Untuk mendapatkan sudut alfanya sini, cari di tabel sudut istimewa tangen berapa yang hasilnya negatif 1 per 3 akar 3. Dan kita perolehlah hasilnya 150 derajat. Maka setelah mendapatkan nilai K dan juga nilai sudut alfanya di sini, barulah kita masuk ke perubahannya tadi. Perhatikan, K-nya ganti dengan 2, lalu cos dalam kurung X dikurang alfanya 150 derajat. Lalu sama dengan C, C-nya di sini yaitu akar 2. Lanjut, 2-nya kita pindahkan terlebih dahulu, perhatikan. Cos X kurang 150 derajat sama dengan 2 kita kalikan, 2 ini kita pindahkan ke sini karena dia bentuk kali, berarti jadinya itu 1 per 2. 2 ini berasal dari 2 depan sini, oke, dikali dengan akar 2. Lanjut, cos X kurang 150 derajat sama dengan cos berapa yang hasilnya 1 per 2 akar 2? Tentunya yaitu cos 45. Ya kan? Nah, sekarang kedua ruas kiri dan kanan sudah cos. Maka tugas kita sekarang, silakan cek rumus persamaan trigonometri bagian cos. Di mana rumusnya yaitu X dikurang 150 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau yang satunya lagi yaitu X dikurang 150 derajat sama dengan negatif 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita sederhanakan terlebih dahulu. X sama dengan 45 derajat negatif 150 pindah ke kanan jadi positif 150 ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 45 ditambah 150, kita peroleh hasilnya 195 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Lalu yang di sebelahnya lagi. X sama dengan negatif 45 derajat, lalu negatif 150 pindah ke kanan, jadi positif 150 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan negatif 45 ditambah 150. Kita peroleh hasilnya 105 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Sekarang perhatikan. Di sini bentuknya sudah X sama dengan. Di sini juga sudah bentuk X sama dengan. Maka langkah selanjutnya kita gantilah K-nya itu sama dengan 0. Maka tugas kita sekarang cuma mengganti K di sini pertama dengan angka 0. Sehingga jadinya sekarang X sama dengan 195 derajat ditambah 0 kali 360. Kita peroleh hasilnya 195 derajat. Sekarang kita cek terlebih dahulu. Apakah angka 195 ini terletak antara 0 sampai 360? Ternyata benar. Kalau benar berarti dia termasuk
himpunan penyelesaian. Kita pindah ke sebelahnya lagi. X sama dengan 105 derajat ditambahkannya ganti dengan 0. Dikali dengan 360 derajat sama dengan 105 ditambah 0 kali 360. Kita peroleh hasilnya 105 derajat. Sekarang kita cek apakah angka ini terletak antara 0 sampai 360 derajat. Ternyata benar. Kalau benar berarti dia termasuk himpunan penyelesaian. Lanjut lagi ke K sama dengan 1. Maka tugas kita sekarang cukup ganti K-nya di sini dengan angka 1. Maka jadinya X sama dengan 195 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 195 ditambah 1 kali 360, kita peroleh hasilnya 555 derajat. Tentunya angka ini sudah jauh di luar dari angka 0 sampai 360. Maka angka ini tidak termasuk himpunan penyelesaian. Khusus bagian sini tidak bisa kita lanjutkan lagi. Kenapa? Karena nilainya akan semakin besar. Lanjut lagi. X sama dengan 105 derajat ditambah gantikannya dengan 1. 1 dikali 360 derajat sama dengan 105 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Kita peroleh hasilnya 465 derajat. Dan angka ini tentunya di luar dari angka 0 sampai 360. Maka angka ini tidak termasuk himpunan penyelesaian. Dan bagian sini juga tidak bisa kita lanjutkan lagi. Kenapa? Karena nilainya akan semakin besar. Semakin jauh dari himpunan penyelesaian. Maka kita perolehlah HP ataupun himpunan penyelesaiannya. Ingat yang kita tulis, yang kita conteng saja. Secara berurutan dari yang kecil terlebih dahulu. Pertama tentunya ada 105 derajat. Lalu 195 derajat. Dan inilah dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Ini soal yang paling sering muncul pada saat latihan maupun ulangan bahkan saat ujian sekalipun. Perhatikan soal yang nomor 6. 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. X besar sama 0, kecil sama 360 derajat. Oke, perhatikan di sini. Nah, di sini bentuknya berbeda. Ada sin, ada cos. Kita harus membuat dia jadi sama. Kalau sin, sin semuanya. Kalau cos, cos semuanya. Dan bagian mana yang akan kita rubah? Tentunya mana yang bisa. Kalau cos kan tidak bisa kita rubah. Yang bisa cuma sin kuadrat X ini. Ingat salah satu sifat dari identitas trigonometri. Di mana bentuk lain dari sin kuadrat X yaitu, perhatikan, 2 dalam kurung. Bentuk lain dari sin kuadrat X yaitu 1 dikurang cos kuadrat X. Ditambah 3 cos X sama dengan 0. Lalu 2 ini kita kalikan ke dalam kurung. 2 kali 1 hasilnya 2. 2 dikali negatif cos kuadrat X hasilnya negatif 2 cos kuadrat X. Lalu ditambah 3 cos X sama dengan 0. Lanjut. Negatif 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X ditambah 2 yang berasal dari depan sini. Oke, sama dengan 0. Selanjutnya, pastikan angka di depan sini harus positif terlebih dahulu biar mudah. Oke, maka sini semua angka di sini kita kalikan dengan negatif. Oke, dikalikan dengan tanda negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Maka di sini positif 2 cos kuadrat X. Positif kali negatif hasilnya negatif 3 cos X. Positif kali negatif hasilnya negatif 2 sama dengan 0. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita misalkan lagi. Misalkan, oke. Setiap yang cos X itu kita misalkan terserah. Mau A, mau B, mau P, mau Q, terserah. Kita misalkan saja sebagai P. Maka di sini setiap yang ada cos X-nya kita ganti dengan P. Maka jadinya sekarang 2P kuadrat, karena dia pakai kuadrat di sini. Oke. Dikurang 3P dikurang 2 sama dengan 0. Sekarang sudah membentuk persamaan kuadrat. Maka selanjutnya kita cari nilai P-nya. Dengan cara tentunya pemfaktoran. Oke, ingat kembali materi pemfaktoran.
di mana bentuk faktor dari 2P kuadrat kurang 3P kurang 2 itu hasilnya adalah dalam kurung 2P ditambah 1 dikali dengan P kurang 2 sama dengan 0. Ingat, ini merupakan bentuk faktor dari yang di atas tadi. Langkah selanjutnya, setelah kita faktorkan, kita cari angka pembuat nolnya. Perhatikan caranya. 2P tambah 1 sama dengan 0, begitu juga dengan yang di sebelahnya. P kurang 2 juga sama dengan 0. Lanjut. 2P sama dengan positif 1 pindah ke kanan, jadinya negatif 1. Maka P sama dengan negatif 1 per 2. Lanjut lagi. P sama dengan negatif 2 pindah ke kanan, jadi positif 2. Nah, sekarang kita kembali ke pemisalan tadi. Di mana P ini kita ganti dengan cos X. Perhatikan. Cos X sama dengan negatif 1 per 2. Sekarang silakan cek di tabel sudut istimewa. Cos berapa? Yang hasilnya negatif 1 per 2. Tentunya yaitu cos berapa? Yaitu cos 120 derajat. Pindah ke bagian sebelahnya lagi. P ganti dengan cos X. Cos X sama dengan 2. Sekarang silakan cek di tabel sudut istimewa. Ada tidak nilai cos yang hasilnya 2? Tentunya tidak ada. Itu artinya angka ini tidak perlu kita lanjutkan lagi. Kita fokus ke bagian sini saja. Oke. Lanjut, perhatikan. Karena bentuknya sudah sama-sama cos, cos, cos. Langkah selanjutnya, perhatikan rumus persamaan trigonometri bagian cos. Di mana rumusnya yaitu X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau yang satunya lagi yaitu X sama dengan negatif 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, karena bentuknya sudah X sama dengan, di sini juga X sama dengan, langkah selanjutnya, gantilah K-nya itu dengan angka 0. Maka jadi sekarang, X sama dengan 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Sama dengan 120 ditambah 0 kali 360 hasilnya 120 derajat. Sekarang kita cek terlebih dahulu. Apakah angka 120 ini terletak antara 0 sampai 360? Tentunya benar. Kalau benar, berarti dia termasuk himpunan penyelesaian. Kita pindah ke bagian sebelahnya lagi. X sama dengan negatif 120 derajat ditambah 0 kali 360 derajat sama dengan negatif 120 ditambah 0 kali 360 hasilnya negatif 120 derajat. Dan angka ini tentunya di luar dari angka 0 sampai 360. Maka dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Kita lanjut ke K sama dengan 1. Maka di sini tugas kita ganti K-nya dengan angka 1. Perhatikan, X sama dengan 120 derajat ditambah 1 kali 360 derajat sama dengan 120 ditambah 1 kali 360 kita peroleh hasilnya 480 derajat. Sekarang kita cek terlebih dahulu. Apakah angka 480 ini terletak antara angka 0 sampai 360? Ternyata tidak. Karena tidak, berarti dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Dan bagian sini, perhatikan, tidak bisa kita lanjutkan lagi. Kenapa? Karena nilainya akan semakin besar, semakin jauh dari himpunan penyelesaian. Makanya tidak perlu kita lanjutkan lagi. Kita fokus ke bagian sebelahnya lagi. X sama dengan negatif 120 derajat ditambah ganti K-nya dengan 1. Lalu dikali dengan 360 derajat sama dengan negatif 120 ditambah 1 kali 360 hasilnya positif 240 derajat. Sekarang kita cek. Apakah angka 240 ini terletak antara 0 sampai 360? Ternyata benar. Karena benar, berarti dia termasuk himpunan penyelesaian. Kita lanjut lagi ke K sama dengan 2. Ingat, bagian sini tidak perlu kita lanjutkan lagi. Kita fokus ke bagian sebelahnya saja. X sama dengan negatif 120 derajat ditambah 2 kali 360 derajat sama dengan negatif 120 ditambah 2 kali 360 kita peroleh hasilnya 600 derajat. Tentunya angka ini sudah jauh dari angka 0 sampai 360. Maka angka ini tidak termasuk himpunan penyelesaian. Dan bagian sini
juga tidak bisa kita lanjutkan lagi. Kenapa? Karena nilainya akan semakin besar. Maka, karena bagian sini sudah berhenti, bagian sini juga sudah berhenti, tidak bisa dilanjutkan lagi, kita perolehlah HP ataupun himpunan penyelesaiannya. Ingat, yang kita tulis hanya yang kita conteng saja. Secara berurutan dari yang kecil terlebih dahulu. Pertama, 120 derajat, lalu yang satunya lagi 240 derajat, dan seperti inilah dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat-sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.